Ada yang bingung nggak nih ya? Kok sudah makan sehat tapi kolesterol kok masih tinggi aja? Nah, kira-kira salahnya di mana ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolesterol tinggi pada dasarnya adalah ketika kondisi kadar LDL atau low density lipoprotein, atau kita lebih mengenalnya dengan kolesterol jahat di dalam aliran darah ini lebih tinggi ya dari kolesterol HDL, high density lipoprotein. Nah, HDL ini kita lebih mengenalnya dengan istilah ataupun sebutan kolesterol baik. Nah, ketika kolesterol tinggi, ya ini tentu ya disarankan untuk mengubah pola makan yang lebih sehat, ya pola hidup yang lebih sehat, ya supaya kolesterol tingginya bisa diatasi. Nah, tapi ya sudah mengubah pola makan sehat, ya sudah mengubah pola hidup sehat, tapi kok bisa belum teratasi nih kolesterol tingginya. Nah, jadi memang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kondisi tersebut. Yang pertama, olahraga yang kurang tepat. Jadi teman-teman ya, jenis olahraga yang kurang tepat itu bisa membuat teman-teman itu kesulitan menurunkan LDL ya, kolesterol jahat, dan meningkatkan HDL, kolesterol baik di dalam darah. Nah, olahraga yang disarankan adalah jalan kaki ya. Nah, teman-teman nggak perlu ya sebenarnya olahraga yang ekstrim-ekstrim, cukup jalan kaki teratur ya setiap hari 30 menit atau 150 menit ya dalam waktu 1 minggu. Nah, atau sekarang lagi keren dengan istilah 10.000 langkah per hari. Nah, ini juga bisa. Nah, ini akan membuat jantung lebih teratur ya, karena jalan kaki kan nggak begitu mencapekkan diri ya. Nah, apalagi yang badannya agak besar ya, jadi nggak khawatir sendinya mengalami cedera. Nah, teman-teman ya, nah kalau seandainya teman-teman jalan kaki dibandingkan dengan lari ya, teman-teman pasti tentu akan tahan lama ya, nggak berhenti-berhenti ataupun istilahnya nggak banyak istirahatnya. Atau teman-teman mungkin ya kalau jalan kaki mungkin terlalu ya isi ya, atau terlalu mudah, mungkin teman-teman bisa jogging ya, jogging santai, bersepeda ya, berenang ya, tinggal disesuaikan intinya dengan kondisi teman-teman. Jadi jangan dipaksakan ketika olahraga, ya naikkan intensitas perlahan nggak apa-apa, atau mau mentok di jalan kaki nggak apa-apa juga. Nah, untuk olahraga ini ya memang olahraga yang disarankan adalah olahraga kardio ya, ataupun aerobik. Nah, sebelum dan sesudah olahraga pastikan melakukan pemanasan ya, dan juga pendinginan. Jangan sampai ketika olahraga teman-teman nggak pakai pemanasan, setelahnya juga nggak pakai pendinginan. Nah, ini kurang baik. Yang kedua, riwayat keluarga. Nah, teman-teman ya, riwayat keluarga ini lebih ke keturunan ya, genetika. Nah, tentu ini tidak bisa kita rubah faktor ini ya, karena kita memang nggak bisa untuk mengontrol faktor ini. Nah, apalagi kalau kolesterol jahat LDL itu tinggi pada usia muda. Nah, teman-teman ya, istilah family hiperkolesterolemia ini ada ya, tapi kondisi ini jarang sekali. Nah, ini memang ada keturunan yang mewarisi genetika, yaitu masalah di kolesterol ya, jadi lebih memungkinkan mereka mengalami kolesterol tinggi LDL. Intinya pada kondisi ini yaitu tubuh tidak bisa menguraikan kolesterol LDL ataupun lemak jahat ataupun kolesterol jahat itu dengan baik. Yang ketiga, konsumsi obat-obatan. Nah, ketika mengkonsumsi obat-obatan sebaiknya ini harus sesuai ataupun harus dengan resep dokter. Karena beberapa obat ini misalkan ya steroid anabolik, kortikosteroid ya, ataupun progestin ya, ini bisa menaikkan kadar kolesterol. Nah, jadi penting ya mengkonsumsi obat ini harus sesuai ataupun diawasi oleh dokter. Yang keempat, tidak minum obat sesuai resep. Nah, teman-teman, saat kolesterol tinggi, dokter biasanya akan meresepkan obat penurun kolesterol. Misalkan ya golongan statin ya, simvastatin, atorvastatin, ataupun statin lainnya. Nah, obat ini ya itu tergolong obat yang umum diresepkan dan juga obat yang efektif untuk menurunkan kadar trigliserida ya, kemudian juga menaikkan HDL ya, kemudian juga untuk kolesterol jahatnya. Tetapi di lapangan ya sebagian orang ini
tidak minum obat sesuai dengan resep dokter. Misalkan ya teman-teman merasa sudah baikan, ya obatnya tidak diteruskan. Ya teman-teman merasa sudah nggak ada keluhan, ya obatnya nggak diminum lagi. Ya ataupun ya intinya tidak sesuai instruksi, di stop sendiri. Nah itulah pentingnya untuk meminum obat ataupun menggunakan obat itu sesuai dengan dosis, aturan pakai, dan instruksi dari dokter. Yang kelima, berharap hasil cepat. Nah, untuk menurunkan kolesterol tinggi ini tidak bisa mengharapkan hasil yang cepat. Ya, misalkan kayak kita makan cabai langsung beberapa menit langsung pedas, langsung terasa efeknya. Nah, nggak begitu ya. Kalau untuk minum obat, ya itu tergantung macam-macam, tergantung dari jenis penyakitnya ataupun kondisi yang kita alami. Apalagi kolesterol, ya itu memang dia bertahap perlahan ya dalam menurunkan kolesterol tinggi. Nah, ini juga tentu selain itu pola hidup kita harus dirubah, pola makan kita harus diperbaiki. Ya, walaupun teman-teman merasa, wah ini sayanya cukup minum obat aja, enggak ya. Jadi memang semuanya itu harus dirubah perlahan. Ingat, ya tidak ada hasil yang cepat, semua butuh proses, penyebab dan juga respon tubuh penderita tiap orang itu bisa beda-beda, jadi enggak sama. Yang keenam, pola makan yang salah. Jadi teman-teman lagi populer diet keto. Nah, ini tidak disarankan untuk penderita kolesterol tinggi, karena bisa saja menyebabkan LDL, lemak jahat, ya itu makin tinggi, trigliserida juga makin tinggi, ya. Apalagi diet-diet ini teman-teman ya banyak mengkonsumsi lemak ya, apalagi nanti lemaknya teman-teman ternyata lemak yang tidak sehat. Nah, jadi direkomendasikan memang tetap konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, ya ikan, dada ayam, ya kemudian juga tahu, tempe, intinya makanan sehat lah ya. Nah, itu juga dimasak dengan cara yang sehat. Yang ketujuh, mager ya ataupun malas gerak. Nah teman-teman ya, malas gerak ataupun mager ini lagi populer ya. Atau mungkin teman-teman ya duduknya terlalu lama karena memang aktivitas kegiatan sehari-hari, pekerjaan, atau memang karena memang lagi malas gerak beneran ya. Nah teman-teman lebih suka rebahan di kasur, di tempat tidur ya, di tempat duduk ya, sambil bermain gadget dan sejenisnya. Nah teman-teman akhirnya apa? Akhirnya aktivitas itu nggak maksimal, aktivitas menurun ya. Nah kalori yang dipakai, yang terpakai itu sedikit. Nah bisa berisiko nanti obesitas akhirnya. Nah kalau obesitas berisiko mengalami penyakit kardiovaskuler, kolesterol tinggi. Nah jadi tetap untuk menaikkan aktivitas sehari-hari ya bisa dengan olahraga dan sebagainya. Yang kedelapan, kehamilan. Nah umumnya ini kondisi yang tergolong normal. Selama kehamilan, tubuh akan menggunakan kolesterol untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, lonjakan kolesterol pada ibu hamil ya banyak yang terjadi pada trimester kedua dan ketiga ya. Nah, kolesterol tinggi ini mungkin masih bisa terjadi ketika teman-teman 1 bulan ya setelah ataupun sejak lahiran. 9, kondisi medis tertentu. Nah, ketika teman-teman ya diabetes, obesitas, gangguan hati, ginjal, HIV atau AIDS ya, kemudian hipertiroid, ya lupus. Nah, jadi ini kondisi ini bisa meningkatkan kolesterol karena tubuh tidak menguraikan lemak dalam makanan itu dengan baik. 10, konsumsi alkohol. Nah, teman-teman ya saat minum alkohol, nah ini organ hati kita ini akan memecah alkohol dan kolesterol secara bersamaan. Nah ini sebabnya minum alkohol kalau berlebihan ya ini akan berpengaruh pada kolesterol. Nah teman-teman makanya kolesterol itu bisa meningkat. Dok, untuk cek kolesterol baiknya berapa kali? Nah jadi menurut CDC teman-teman, ya orang dewasa yang sehat itu untuk cek kolesterolnya setiap 4-6 tahun sekali. Nah kalau seandainya memiliki riwayat kolesterol tinggi ya ataupun dari keluarga juga, ya ini berarti lebih sering ya untuk melakukan cek kolesterol. Nah ini disesuaikan dengan anjuran dokter ya, karena dokter memeriksa dulu ya. Wah ini ibu perlu cek kolesterol mungkin 6 bulan lagi ya atau 1 tahun lagi ya, itu disesuaikan dengan instruksi dari dokternya karena sudah memeriksa. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.
Salam sehat, sampai jumpa.